Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa rasuluhul karim. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang baik ini kita bersama-sama berupaya meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa adalah merupakan bekal terbaik dalam kehidupan kita di dunia, terlebih lagi kehidupan akhirat. Manakala iman dan takwa masih menghujam dalam diri kita, insyaallah kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, manakala iman dan takwa terlepas dalam diri kita, maka jatuhlah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia, manusia yang terbaik, bahkan makhluk Allah yang paling baik itu adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Maka takwa ini menjadi barometer apakah diri kita menjadi hamba yang mulia atau menjadi hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masyhur hadirin azakumullah, orang yang beriman dan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah makhluk yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, orang yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, ingkar kepada risalahnya yakni Al-Quranul Karim, maka sesungguhnya mereka itu adalah makhluk yang terburuk di muka bumi ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah,
min ahlil kitabi, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat iman dan nikmat takwa ini adalah merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khatib tidak bosan-bosannya untuk senantiasa berwasiat pada diri pribadi dan juga para jamaah sekalian untuk terus menumbuh kembangkan sudut dalam diri kita agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya untuk merenungi kehidupan kita di zaman sekarang ini, mari kita renungkan sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mampu berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan, di mana kehidupan yang kita rasakan ini banyak sekali fitnah zaman yang luar biasa, yang jika kita tidak berhati-hati dalam memegang prinsip iman dan Islam ini, kita bisa terhempas. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba pada masanya kehadapan manusia itu sanawatun khadda'at, tahun-tahun di mana pada saat itu banyak kedustaan yang menimpa manusia, penipuan yang menimpa manusia. Pada hari itu yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzabu fiha as-sadiq, di mana seorang pendusta, orang yang biasa berbohong, orang yang biasa menipu, justru dianggap jujur, dia dipercaya, dia diberikan amanah. Manusia yang memiliki kebiasaan berbohong, menipu dengan jelas dan nyata, tetapi banyak manusia yang masih memberikan kepercayaan kepadanya, menganggap dia seorang yang jujur. Yang kedua, wa yutamanu fihal kha'inu wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang berkhianat diberikan amanah, dipercaya, dan orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur, justru dikhianati. Wa yantiqu fiha ruwaibidah, dan mulailah berbicara yakni ruwaibidah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ruwaibidah? Apakah yang disebut ruwaibidah itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, ar-rajulu tafihu fi amril ammah, yaitu orang yang bodoh, orang yang tidak tahu ilmu, orang yang tidak mengerti, mulai berbicara tentang urusan orang banyak, urusan umat. Dia tidak mengerti ilmunya, tidak paham agama, tetapi mulai berbicara mengatur umat manusia, mengarahkan manusia sehingga penuh dengan kesesatan. Masyaallah hadirin azakumullah, ini adalah prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita percaya
Dan mari kita renungkan, sudahkah datang masa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sekarang ini, di mana para pembohong, para pendusta, ia dipercaya, dianggap orang yang jujur. Bahkan orang yang jujur, orang yang amanah dianggap pendusta. Dan orang tidak mengerti ilmu mulai mengatur umat. Sudahkah kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini? Bisa kita bayangkan, andaikan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini terjadi, maka sudah barang tentu kerusakan akan terjadi di mana-mana. Dan terlebih lagi, kerusakan itu adalah kerusakan pada agama Islam. Ketika agama ini sudah dirusak, umat ini sudah tercerai-berai, maka tidak ada lagi kerusakan yang lebih parah daripada kerusakan agama Islam ini. Masyaallah hadirin azakumullah, ketika kita menghadapi zaman fitnah, zaman yang sedemikian rupa, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran telah terbukti menyelamatkan umat yang jahiliyah, di mana sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, bangsa Arab saat itu adalah bangsa yang jahiliyah. Terjadi pembunuhan, kedoliman, dan lain sebagainya, peperangan. Dan dengan turunnya Al-Quranul Karim itu, kemudian Allah satukan hati-hati mereka. Mereka menjadi umat yang mulia, sehingga kita kenang dan kita kenal Mekah Al-Mukarramah, suatu negeri yang mulia. Madinah Al-Munawwarah, satu negeri yang bercahaya berkat Al-Quranul Karim. Maka umat ini ketika ingin keluar dari kezaliman, dari kerendahan dan kehinaan, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Paling tidak, ma'asyil hadirin azakumullah, kita bisa mengambil pelajaran apa yang telah dilakukan oleh Luqmanul Hakim dalam mendidik pribadinya dan mendidik anak-anaknya agar selamat dari fitnah zaman ini. Yang pertama kali yang harus ada dalam diri kita dan kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah tauhid, yaitu keyakinan kepada Allah, akidah kepada Allah. Maka dicontohkan oleh Luqmanul Hakim di dalam surat Luqman ayat ke-13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat Luqman memberikan pelajaran, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Innasyirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang amat besar. Masyaallah hadirin azakumullah, akidah merupakan pondasi keagamaan. Ketika akidah kokoh, keyakinan kita kepada Allah kokoh, maka akan tegak bangunan Islam itu dengan kokoh pula. Tetapi ketika akidahnya lemah, maka akan runtuhlah bangunan keislaman dalam diri seseorang. Bukankah kita juga diajarkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dalam kehidupan kita ini hanya untuk menyembah
kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kalian disuruh kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah dengan murni dan dengan ikhlas, tanpa menyekutukan Allah sedikit pun. Bahkan segala bentuk aktivitas yang kita lakukan, hidup dan mati kita, hendaknya kita kerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku dan nusukku, ibadah penyembelihanku, sesungguhnya solatku dan ibadah penyembelihanku, bahkan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan masyaallah azakumullah, ketika umat Islam prinsip hidupnya adalah untuk Allah, maka dia akan menjadi presiden, tapi presiden yang karena Allah. Dia menjadi gubernur, gubernur yang karena Allah. Dia memiliki jabatan apapun, maka dia akan menggunakan jabatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari Luqmanul Hakim terhadap anaknya adalah menegakkan sholat, memperbaiki ibadahnya. Masyaallah hadirin azakumullah, sholat meskipun hal yang ringan, tetapi jika kita tidak biasakan, tidak kita paksakan dalam diri kita dan anak-anak kita, maka akan menjadi sesuatu yang berat. Padahal sesungguhnya sholat inilah menjadi kontrol kehidupan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjadi senjata mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Maka seorang yang beriman yang menjaga sholatnya akan berfungsi sebagai kontrol dalam kehidupannya. Dia akan terjauhkan dari perbuatan keji, perbuatan dosa yang berkaitan dengan dirinya, dan perbuatan munkar, perbuatan dosa yang berhubungan dengan orang lain. Ketika sholatnya benar, maka Luqmanul Hakim pertama kali yang ditanamkan kepada anaknya adalah sholat. Ya bunayya aqimis sholah, tegakkanlah sholat. Setelah akidah, maka kemudian ibadah, dan yang ketiga adalah akhlak. Maka Luqmanul Hakim menyampaikan, wasbir ala ma asabak. Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam mengajak yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, pasti akan menemui orang-orang yang tidak setuju dengan kebenaran itu. Ketika kita mengajak, kita berdakwah kepada agama Islam, sebuah keniscayaan kita akan berhadapan dengan kemungkaran. Kita memunculkan hak, maka yang batil pasti akan melawan. Ini adalah sebuah sunnatullah, dan ketika hal itu terjadi dalam diri kita, maka Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kepada anaknya, wasbir ala ma asabak. Bersabarlah kau wahai anakku dalam menjalankan kebenaran, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Kemudian yang keempat, pelajaran dari Luqmanul Hakim yang diberikan kepada anaknya adalah semangat berdakwah. Maka beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia itu untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang sesuai dengan tuntunan Allah, hal-hal yang diridhai oleh Allah. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah manusia dari segala bentuk kemungkaran. Ini adalah perintah.
ajaran dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Sudahkah pelajaran ini menginternal dalam diri kita? Sudahkah kita bisa melakukan ajaran ini? Kita mengajak yang ma'ruf kepada umat manusia, kepada diri kita pribadi, keluarga, bahkan masyarakat. Sudahkah kita berperan untuk menjadi pencegah kemungkaran? Jika itu sudah kita kerjakan, insya Allah kemaslahatan akan dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Maka negeri kita akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun murabun. Tetapi jika 4 pilar yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim ini, akidah yang kokoh, ibadah yang benar, dan akhlak yang mulia, serta semangat dakwah beramar ma'ruf nahi munkar mulai terkikis hilang dalam kehidupan kita, maka inilah alamat rapuhlah keislaman kita, sehingga rusaklah keislaman kita, rusaklah masyarakat. Masyaallah hadirin azakumullah. Marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan iman dan takwa kita. Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran dan hidayah kita dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, sehingga kita menjadi perubahan kebaikan, menjadi umat yang rahmatan lil alamin di tengah masyarakat kita, umat yang membawa kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasruddin واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.